Baiklah, saya coba rekam nanti untuk dipelajari kalau ada yang terlewat cara menggunakan Simulink-nya. Setelah masuk ke MATLAB seperti yang tampil di layar kita masing-masing, Bapak ketikkanlah Simulink. Simulink itu adanya di command window ya, di command window. Ini disebut dengan command window. MATLAB itu punya ada dua area kerja. Yang pertama adalah untuk mengetik script, disebut juga dengan M-file. Dan yang kedua adalah untuk menjadikan MATLAB sebagai kalkulator. Itu namanya command window. Kalkulator dan search engine internal untuk MATLAB sendiri. Jadi adalah mesin pencari sendiri internal di MATLAB. Setelah kita mengetikkan Simulink, tinggal di enter saja. Ya, ini butuh sedikit kesabaran karena biasanya agak lama prosesnya. Nah, Simulink nggak muncul-muncul. Ada banyak opsi saya muncul ini, Pak. Yeah. Oh ya, saya belum masuk ke sana. Nanti saya perlihatkan Pak, mana yang akan diambil, mana yang nggak diambil. MATLAB saya ini malah baru mau jalan. Mohon maaf, komputer saya kayaknya agak lambat. Ini setelah muncul di layar Bapak sudah muncul ya seperti ini. Di layar saya baru muncul. Iya, di layar saya Pak ada. Yes, we have so many option. Kita punya banyak option. Yang kita pilih Bapak pilih new saja. Persis sama yang saya sampaikan di apa namanya? Di slide nomor 6, slide halaman 6. Ya, di halaman 6 itu kita diminta untuk masuk pada menu new, ini menu. Kemudian kita pilih blank create model ya. Jadi Bapak klik saja ini create model atau blank model lah. Kalau mau belajar yang lain, model-model yang lain ini ada, sudah jadi buatan MATLAB, default dari sana, hanya saja kita akan membuat sistem kita sendiri. Ya, kita klik saja ini. Kelihatan yang saya sorot ini Bapak Ibu? Takutnya tidak kelihatan. Yang create model ini kelihatan ya? Tanda panah kursor Pak. Iya, ini yang saya klik ini. Create model, kelihatan nggak? Kayak enggak, kayaknya dia harus di share line. Ini dia. Enggak goyang-goyang Pak yang di anunya. Yang ini kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan ini Pak, kelihatan. Oh, oke, saya ulang. Terlalu banyak tampilannya. Yang ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Baik, ya baiklah. Kita masuk di sini. Nah, setelah kita masuk ke sono, ke tempat ini, maka langkah berikutnya adalah Bapak klik saja create model seperti ini. Tunggu sampai memorinya mencapai kemampuannya. Kalau online begini, masalahnya MATLAB itu adalah tergantung MATLAB-nya. Kalau MATLAB yang terkoneksi langsung ke servernya, dia harus lama running karena mesti ke server dulu. Kalau yang hanya di desktop biasanya cepat. Nah, baik. Ini kita sudah masuk pada window atau jendela area kerja dari Simulink. Ya, kita sudah masuk pada area kerja dari Simulink. Nah, sekarang klik model di mana klik model itu, Pak? Mati meja. Saya ulangi kalau begitu, Pak. Boleh Bapak lihat di slide halaman 6. Slide halaman 6 di situ ada blank model. Bapak bisa mengklik saja itu blank model yang ada tanda panah berwarna biru dan tanda kotak berwarna merah. Di slide persentase halaman 6. Nomor 3. Kelihatan. Ya, blank model. Yes, kita tinggal klik doang itu. Ya, tampilan area kerja Simulink. Bapak hanya mengklik. Kalau saya ulangi ini panjang lagi prosesnya. Tapi saya coba. Oke, Pak, siap. Sorry. Oh, baik. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan, maka kita save, Pak. Kita save.
ya kita simpan, karena ketika sudah ada bendanya atau pemodelannya baru kita simpan, itu akan sangat lama prosesnya. Jadi sebagai apa namanya, strategi saja untuk mengakali RAM yang kurang bagus atau kecil RAM-nya, bolehlah kita men-save dulu sebelum membuat modeling. Ya, kita tinggal mengetik, kelihatan kursor saya nih di tombol save. Kelihatan ya? Atau Ctrl S juga boleh, Ctrl S. Atau tidak kelihatan yang saya share ini. Saya juga hanya punya satu layar, enggak, biasanya pakai 2 layar. Di tempat saya nih kurang banyak layarnya. Kelihatan nggak ini tombol save ini? Yang saya tunjuk di layar. Enggak kah? Kalau yang di layar saat ini Pak, yang kelihatan hanya yang creating model terus dari tadi. Oh, ya Allah. Mesti di-share lagi kalau gitu. Ya Allah. Kayaknya harus saya ulang tiap pindah tampilan. Betul. Ada yang gambar disket ya, gambar disket. Yap. Oke, ya boleh Pak. Boleh Bapak lihat itu. Ini sekarang sudah tampil ya? Di layar Apa? Bapak. Oke, Bapak. Sudah tampil. Klik saya save seperti ini. Kembali menunggu sesuai dengan memori Bapak. Ini agak lama kalau saya karena dia connect-nya ke servernya. Berikanlah nama misalkan kita kasih nama Spring Mass Damper, atau panjang sekali kita singkat saja dengan SPD, ya, Spring SMD ya, SMD, ya, Spring Mass Damper. Ya, kita kasih nama. Kemudian tipe filenya save as types, jangan diganti, tetap pakai Simulink model atau SLX, jangan diganti. Baru carilah tempat penyimpanan sesuai dengan yang Bapak biasa pakai. Mohon maaf. Di drive-nya. Tolong jangan simpan di drive C, Pak. Simpan di drive D atau E. Jangan simpan di drive system. Karena sistem ini, file ini adalah file aktif. Dia nanti akan mempengaruhi kinerja Windows Bapak. Dia akan mempengaruhi kinerja Windows karena dia juga merupakan sistem yang aktif. Ketika komputer dijalankan, dia juga akan running di belakang layar jika disimpan pada drive system. Dalam hal ini drive C. Kalau biasanya orang membuat Windows-nya di C. Sarannya jangan pakai drive C, itu saja, simpan di drive D. Terserah di mana lokasinya, di folder Bapak-bapak. Ya. Saya juga simpan di tempat kuliah kita. Ya, kita save, klik save. Perhatikan, setelah di save, maka di sini akan berubah menjadi SMD1 sesuai dengan yang kita simpan tadi. Ya, filenya akan berubah menjadi SMD1, bukan lagi untitled ya, tapi dia akan berubah sesuai dengan nama file yang kita save tadi. Jika sudah demikian, maka kita sudah ready untuk membuat model. Ya. Kita lanjut. Pertama adalah supaya kita bisa menampilkan gambar Spring Mass Damper tadi yang kita inginkan, kita boleh menginsert gambar dari luar ya. Ini fasilitas baru yang ada pada versi 2016 ke atas. Kita bolehlah untuk menginsert image. Caranya adalah kelihatan kursor saya Bapak Ibu. Di sini di sebelah kiri tengah ada tertulis image. Pak Musafir gabung. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, Bapak tinggal klik saja itu. Ya. Kemudian kita cari image-nya. Ya, bisa di double klik ya. Kita cari lokasi image yang kita inginkan, double klik bendanya. Nah, nanti akan masuk ke pencarian kita di folder mana kita menyimpan gambar yang akan kita insert ke dalam Simulink. Ya, tergantung di tempat kita masing-masing. Saya akan mengambil dari folder pengajaran yang saya simpan di drive C saya. Ya.
Ini sistemnya sudah masuk. Kita sudah bisa melihat sistem kita, ada gambar yang kita insert dari luar. Ini merupakan new facility atau fasilitas baru yang hanya ada di MATLAB 2016 ke atas. Kalau dulunya tidak muncul, di 2016 ke bawah itu belum bisa ada fasilitas menginsert picture ke dalam Simulink, sehingga agak kurang familiar dipakai oleh orang-orang. Ya, boleh Bapak mengubah-ubah size-nya, tinggal mengklik and drag saja, pojok, kiri, kanan, atas, bawah, terserah di mana. Nah, setelah itu, supaya datanya ada, kita boleh untuk memasukkan data, menuliskan data dengan cara mengklik icon annotation. Tinggal diklik, baru kita nulis di sini. Ya, tadi kita punya parameter. Yang pertama adalah parameter massa. Ya, kita tuliskan dulu dari sini. Sistem data. Sistem data. Atau kalau mau berbahasa Indonesia, data sistem. Boleh juga lah. Yang pertama adalah kita punya massa is equals to 2 kg. 2 kg. Ya, kemudian apalagi tadi datanya C ya, C yang tadi ditanyakan, konstanta koefisien redaman sebesar 2 Newton second per meter. Kita tuliskan 2 Newton second per meter. Kemudian data berikutnya adalah tentunya K. Ya, kita punya K tadi, konstanta pegas sama dengan, kalau nggak salah, 8 ya. 8, benar. 8 Newton per meter. Ya. Ya, terakhir adalah ini yang merupakan inti kuliah kita nanti di pertemuan kedua. Model inputnya, FT-nya. Ya, model input force-nya atau input paksanya. Bahasa saya nggak bagus. Namanya fungsi paksa. Ya, kalau dalam bahasa aslinya adalah force response. Kalau di Indonesia kan ya respon paksa atau tanggapan paksa. Kita menggunakan fungsi sinus 2 sinus, kalau nggak salah 2T. Ya, fungsi waktu dia. Kalau nggak salah, nanti saya cek kalau salah. Ya, ini kita punya. Ya, benar, FT sama dengan 2 sinus 2T. Baiklah. Ini kita sudah menambahkan data. Bolehlah kalau kita mau memperbesar tulisannya, like bekerja di Microsoft Word saja, tidak ada masalah, tinggal ditambahkan ukuran huruf sesuai dengan selera. Ya, yang penting bisa kelihatan oleh mata lah. Nah, this is our data system will insert on Simulink area. Ya, kita sudah menginsert data kita di area kerja Simulink. Sampai sini no problem Bapak Ibu ya. MATLAB tuh saya Pak tidak bisa insert gambar. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Maksud saya yang saya buat ini tidak ada masalah kan? Ini bukan juga bagian yang penting, bukan bagian yang penting, hanya tampilan saja untuk mempermudah kita merancang. Ya, kalaupun tak diinsert juga tidak masalah sebenarnya. Hanya membantu saja kita sebagai desainer, kalau mau dibilang begitu, untuk memasukkan data ke dalam sistem kita. Baiklah, this is not important, this is not a big deal, bukan masalah besar. Yang berikutnya adalah kita mau berencana untuk memasukkan komponen Simulink yang mewakili sistem yang ada. Kita kembali ke sini. Tadi kita punya X double dot. Ini ilmunya Bapak Ibu. Bisa disimak bagi yang masih sanggup. X double dot adalah turunan kedua. Ya. Lawan dari turunan adalah integral. Ya, lawan dari turunan adalah integral. Maksudnya begini. Kalau ada turunan kedua, saya mau kembalikan ke turunan pertama, maka saya menggunakan integral. Saya integralkan turunan kedua, maka dia akan kembali ke turunan pertama. Ketika turunan pertama, saya mau kembalikan ke fungsi asal, maka saya integralkan juga turunan pertama tersebut. Nah, kalau begitu, di sistem yang kita punya ini, terdapat 2 turunan. Yang pertama adalah turunan kedua pada M, dalam hal ini percepatan pada M, disebut dengan turunan kedua fungsi X terhadap waktu. Yang kedua adalah turunan pertama pada K.
Ya, pada C ya, mohon maaf, pada C. Ya, velocity. Turunan pertama pada konstanta koefisien damper. Yang terakhir adalah posisi pada K. Kalau demikian, kita punya dua turunan. Yang pertama turunan kedua di M dan turunan pertama di C. Bagaimana caranya mengembalikan turunan ke fungsi asalnya X? Maka kita membutuhkan integrator. Integrator inilah yang harus kita cari pada library Simulink untuk kita jadikan sebagai model sistem yang kita akan buat. Mudah-mudahan nyambung ceritanya. Ya. Baiklah, nanti ditanya Pak kalau bingung. Nah, sekarang bagaimana mencari komponen integrator? Caranya adalah boleh Bapak lihat di slide nomor 9 yang ada di file PPT file PDF yang telah kami bagikan tadi. Bapak tinggal mengklik bagian ini saja. Kelihatan nggak sih ini yang saya klik, yang saya sorot? Ini, library browser. Kelihatan Pak, library. Yes, library browser, you can click it. Kita klik saja ini. Ya, kembali tergantung kecepatan memori Pak. Ini sabar saja. Setelah itu, kita masuk ke satu fungsi. Ini sekian banyak library-nya, ini tidak mungkin dipakai semua. Ya, kita masuk ke sebuah library yang ada pada kelompok Simulink. Kita pilih continuous. Ya, kita klik continuous sampai dia berwarna biru kalau versi baru, berwarna hijau kalau versi yang lama. Jadi continuous ini kita carilah benda atau komponen nantinya akan disebut dengan blok yang disebut dengan integrator. Ini dia bendanya. Jadi masuk di library, masuk pada Simulink, masuk pada continuous, and then pilih integrator. Ini integrator kita. Bagaimana cara membawa ke ruang pemodelan? Kita sederhana saja, klik and drag ke sini. Kita klik and drag. Tergantung memori kembali. Ya. Nah, ini dia. Integratornya sudah pindah ke area kerja kita. Ya, integratornya sudah pindah ke area kerja kita. Ini namanya integrator. Siapakah ini? Integrator ini mewakili salah satu di antara dua fungsi turunan tadi. Apakah turunan kedua atau X double dot ataukah X dot. Karena kita punya dua fungsi turunan, maka kita butuh dua integrator. Bagaimana nanti mewakilkannya tergantung dari fungsi yang kita berikan pada integrator itu. Intinya kita butuh dua integrator karena dua turunan di sini. Kalau demikian kita cari lagi integrator yang kedua dengan cara yang sama. Dari menu library browser kita klik, kita pilih continuous dan kita pilih integrator dan di klik and drag seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya dua integrator. Ya, kita sudah punya dua integrator. Ya, kita sandingkanlah di sini karena nanti akan panjang ceritanya ini. Integrator inilah yang merupakan wakil dari MX double dot dan CX dot. Nah, karena dia merupakan sebuah fungsi yang seri, MX tambah CX, maka dia akan dijumlahkan seperti ini, dihubungkan. Ini dia. Kita hubungkan antara integrator pertama dan integrator yang kedua. Oke? Nah, sekarang setelah itu kita persiapkan output dari integrator yang kedua ini. Kita keluarkan di sana sebagai calon output final nantinya. Tinggal diklik and drag saja. Dan kita juga persiapkan untuk input utama di sini. Nah, kita punya satu input yang belum kita tentukan, tentunya nantinya adalah ini, FT sama dengan 2 sin 2T. Kita akan persiapkan di sini, dan outputnya nanti adalah posisi, X. Nah, kalau demikian, kita harus memberikan notasi di sini. Caranya di double klik saja, di atasnya ya, seperti ini. Kita double klik saja, pastikan di bawahnya muncul create annotation. Ya, baru kita ketik X. Ya, X. Oh, sorry. Ini tidak perlu muncul ini. Ya, saya ulangi.
Ya, X ya, kita ketik X. Ini sudah ada X-nya, berarti adalah posisi yang kita inginkan. Kalau kekecilan seperti tadi juga tinggal dibesarkan saja hurufnya. For example, get 10. Sudah selesai. Cara yang sama di bagian ini, kita tinggal klik saja. Ya. Kita kasih nama DX. Ya, DX kembali ke bentuk awal ya, DX. Dia tidak kenal, DX saja, DX seperti ini. Ya, DX. DX artinya adalah turunan pertama. Bolehlah kita ubah hurufnya seperti tadi. Kalau mau, kalau enggak apa-apa juga. Hanya sebagai penanda saja. Ya, kita ambillah 12. Boleh kita ubah-ubah posisinya supaya dia lebih bagus. Terserah desainnya seperti apa. Ya, taruhlah di sini. Kalau capek membuat, bisa di Ctrl C dan Ctrl V. Ya, bisa di Ctrl C dan Ctrl V. Ctrl copy and paste. Ya, baru kita ganti nama D-X, D-X, D2X, atau DXX, atau D double dot. Nah, sekarang setelah memberikan notasi seperti ini, berarti, saya perbesar sedikit. Ini, berarti integrator yang ini, yang saya klik, dia adalah untuk fungsi yang pertama. Ya. Ya. Integrator yang ini DWX adalah untuk M-nya. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk C-nya. Sementara X-nya adalah posisi tidak membutuhkan integrator. Karena dia sudah turunan, sudah fungsi dasar. Kalau kita bahas dari belakang ke depan, turunan kedua diintegralkan menghasilkan turunan pertama. Turunan pertama diintegralkan menghasilkan fungsi dasar. Nah, itu cerita gampangnya lah, seperti itu. Setelah itu, kita sudah selesai mendesain model integrator yang mewakili MX double dot dan CX dot dan KX. Inilah model pemodelannya seperti ini. Kita hanya membutuhkan dua komponen, satu komponen yang disebut dengan integrator. Selanjutnya adalah kita akan memberikan masukan ya. Karena ada 3 variabel yang kita akan jumlahkan, yaitu MX ditambah dengan CX ditambah dengan KX, maka kita membutuhkan satu operator yang disebut dengan summation atau penjumlahan. Ya, untuk mendapatkannya, kita masuk pada library kembali, kemudian kita masuk pada commonly used block. Ini berubah dari tadi. Kalau yang tadi di sini continuous, sekarang kita ambil yang commonly used block. Kita cari satu blok baru yang disebut dengan summation atau penjumlahan sum. Ini dia. Caranya sama, tinggal klik and drag. Ya, langsung saja ditempelkan di sini supaya dia langsung bersambung. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia penjumlahan kita. Oke. Selanjutnya adalah kita lihat fungsi yang ada. Ya, kita lihat fungsi yang ada. Fungsi yang ada tadi, kita ada punya 3 fungsi atau komponen yang mau dijumlahkan, yaitu FT, kemudian minus CX, kemudian minus KX. Tapi karena di default summation ini, operator penjumlahan hanya 2, maka kita tambahkan jumlah komponennya dengan cara mendouble klik icon yang ini. Bapak bisa melihat pada halaman 14 di slide kita. Ya, kita tambahkan, misalkan kita mau tambahkan menjadi 3, misalkan ya, kita tambahkan 3 tambah plus, sini kita apply. Nah, sekarang Bapak bisa lihat bahwa itu komponen penjumlahannya sudah ada 3. Dari mana 3? Yang ini, FT minus CX minus KX. Ya. FT satu fungsi, satu komponen,
minus CX 2 komponen, minus KX 3 komponen. Dengan demikian, kita membutuhkan 3 komponen summation di sini. Kemudian, karena operatornya bukan tambah semua, hanya 1 yang tambah dan 2 yang kurang. Kalau begitu, kita ubah di sini. Kita ubah, kita ganti dengan memberikan 2 tanda bar. Kalau tanda bar itu Bapak Ibu ada di keyboard Bapak, di atasnya enter. Ini ada tanda bar. Kita berikan 2 bar, baru kita berikan masukan. Pertama adalah plus, and then minus, minus. Ya, ini 2. Plus yang pertama adalah FT, minus yang pertama adalah CX dot, dan minus yang kedua adalah CX. Nah, itulah bentuknya. Adapun tanda bar yang 2 ini dipakai untuk memfokuskan posisi submission di sebelah bawah, bukan rata di atas. Bentuknya seperti ini. Nah, dia lari ke bawah semuanya. Ya, hanya untuk merapikan saja sebenarnya. Hanya untuk merapikan saja bentuk yang kita buat. Ya, seperti inilah. Oke. Kita punya 3 submission. Ya, 3 submission mengikuti persamaan yang ada. Plus untuk FT, minus untuk C dot, CX dot, and then minus the last minus for KX, untuk KX. Boleh saya lanjut atau sudah capek? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Ada rekamannya, Pak. Insyaallah, jangan khawatir. Nanti akan saya upload di YouTube. Kalau Bapak tidak malu-malu untuk melihatnya. Penjelasan itu ada di halaman 16. Ada di halaman 15 di slide Bapak. Baiklah, saya lanjutkan di halaman yang ke-16. Nah, setelah kita memberikan operator submission, maka tibalah saatnya kita memberikan input. Ya, kita memberikan input. Yang pertama adalah input dasar dari semua pemodelan adalah disebut dengan fungsi tangga atau step function. Kalau begitu, kita masuk lagi ke library. Kemudian kita cari inputan. Inputan itu ada pada submenu sources. Ini sources. Kemudian kita cari yang namanya step function. This is the step function. Tinggal diklik saja dan dimasukkan ke sini. Oke. Ini adalah step function. Pertanyaannya adalah, step function itu akan mewakili siapa? X double dot K, XK, atau KXK? Nah, ternyata dia merupakan perwakilan dari gaya atau FT. Kalau demikian, submission ini, step function ini merupakan perwakilan dari FT atau gaya. Ya, gaya. Kalau begitu, dia akan masuk pada posisi yang pertama di sini. Ya, kita masukkan ke sini. Caranya simple, klik and drag saja sampai dia ketemu di sini. Nah, dia sudah masuk sebagai inputan yang pertama. Boleh begitu Bapak ya? Bisa ya? Yang berikutnya adalah komponen FT sudah masuk. FT adalah yang ini. Yang step function ini adalah FT yang ini. Yang berikutnya adalah CX dot. Nah, CX dot itu yang mana sebenarnya? CX dot itu adalah input yang akan masuk dari turunan pertama. Dari turunan pertama. Kalau begitu, dari DX. Dari DX yang ini. Ya, dari DX. Mudah-mudahan kelihatan deh ya. Dari DX. Ya, ini ada DX. Ini ada inputan. Ada operator penjumlahan. DX. DX inilah yang merupakan fungsi yang akan kita inputkan kembali ke sistem untuk mewakili turunan pertama. Kalau begitu kita ambil DX-nya. DX-nya. DX-nya tinggal diklik and drag di bagian sini saja. Yang ini ya. Yang ini kita masukkan ke DX, diklik and drag, taruhlah dia di sini.
Nah, ini sudah masuk sebagai umpan balik. Tentunya D double X akan masuk ke fungsi X di belakang. Sana dia. This one. Nah, bolehlah kita rapi-rapikan biar dia tidak kelihatan terlalu dipaksakan. Nah, ini dia. Nah, demikianlah. Sekarang, karena dia punya konstanta, tadi ditanyakan itu konstanta, dia punya konstanta, yaitu ada K dan ada C dan ada K, maka kita harus memberikan fasilitas untuk menginput konstanta. Fasilitas itulah yang kemudian kita sebut dengan gain. Ya, gain. Untuk mendapatkan fasilitas gain, ya, atau fasilitas atau blok untuk memasukkan konstanta, Bapak masuk pada library browser, pada menu commonly used block yang pertama, dan pilihlah gain. Inilah gainnya. Kita simpan di sini. Shift gain. Ya, inilah gainnya. Kita masukkan ke keduanya ya. Kita masukkan ke keduanya, baik pada umpan balik DX maupun umpan balik X. Ya, kita masukkan ke sini saja. Ini dia. Ya. Kemudian kita kasih nama, karena dia punya konstanta tadi, kita kasih nama lah di sini. Ya, kita kasih nama C. Karena satu C namanya C. C ini ya, C. Is not C. Ya. Add annotation. C. Ini dia. Kita kasih nama C. Bolehlah didekat-dekatkan supaya kelihatan menjadi miliknya gain yang pertama ini. Oh, mohon maaf, ini terlalu lambat komputer saya untuk bergerak. Oke, ini adalah C. Kemudian yang di bawah, untuk umpan balik dari X, untuk menghasilkan D double X nantinya, kita butuh lagi gain. Kita butuh gain, berarti masih masuk dari library, ambil gain lagi di sini. Kita langsung masukkan saja ke sana. Sini ya. Kita inputkan ke sini. Baru kita kasih nama K. Ya. Oke lah, seperti itu. Nah, ini dia, kita sudah punya 2 gain. Selanjutnya adalah kita sudah sampai di halaman 18. Kita sudah bisa menghasilkan model input dari sistem yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk mengamati bagaimana bentuk outputnya, nah ini yang tidak bisa saya tunjukkan seperti yang Bapak inginkan tadi, bagaimana memperlihatkan gaya sebenarnya itu, tidak kelihatan di pemodelan. Maka kita harus memberikan input yang bisa dianalisis dengan menggunakan prinsip elektronik saja. Ya, prinsip elektroniknya menggunakan sistem sinusoidal yang ada pada sistem yang ada pada inputan step function ini. Kalau begitu, untuk menampilkan semua output tanggapan dari sistem, kita butuhkan penampil. Ya, kita kasih nama, kita cari yang namanya scope. Ya, scope itu masuk juga di commonly used block, baru kita tarik scope. Yang ini dia bendanya, tinggal dimasukkan saya di sini. Ya, this one. Dia tidak connect. Ya, kita bolehlah lanjutkan ini ke sana. Ya, ini sudah masuk skopnya. Secara sepintas rancangan kita sudah selesai. Ya, model yang kita rancang ini sama dengan yang model spring mass damper di sini. Ya, ini modelnya sama dengan yang ini. Ya. Yang tidak kelihatan adalah K-nya, C-nya, dan M-nya. Di mana dia berada? K ada pada gain, C juga ada pada gain, dan M-nya nanti akan kita berikan pada saat kita akan membebani sistem. Yaitu pemodelannya. Selanjutnya adalah
Kita tambahkan komponen M karena merupakan komponen utama yang akan kita cari. Kita bolehlah menambahkan di bagian sini saja. Saya tarik dulu ke belakang ini. Kita tambahkan lagi satu gain, yaitu gain untuk massa karena belum ada di sini. Ya, kita cari lagi gain tadi ada di commonly use. Ini kita cari, ya. Ini dia bendanya. Tinggal kita masukkan ke sini saja. Ini dia gainnya, ya. Kita kasih nama 1 divide M. Ya, 1 divide M, seper M, ya, seper M. Kalau mau digedein, dibesarkan, kita kasihlah 12 biar dia kelihatan. Nah, ini dia, sudah kita punya sistem yang komplit. Saya ulangi, gain yang ketiga adalah perwakilan dari M, gain yang pertama perwakilan dari koefisien, dan gain yang kedua perwakilan dari konstanta pegas. Beginilah model rancangan kita yang nantinya kita akan simulasikan bagaimana bentuk tanggapan. Untuk menjalankan sistem, apakah dia jalan apa tidak, maka kita bolehlah untuk merun menjalankan sistem dengan cara mendouble klik scope ini. Ya, mendouble klik scope-nya. Menunggu lagi beberapa saat tergantung memori komputer. Ini sudah muncul. Sekali lagi sepertinya tidak muncul di layar Bapak. Tidak ya? Tampilan output tidak muncul Bapak ya? Tidak, Pak. Ya, ini oke, ini sudah muncul kayaknya. Ada muncul layar hitam ya? Ada, Pak. Scope. Scope. Nah, sekarang bagaimana tanggapan sistem atau bagaimana model output sistem jika diberikan step function? Kita tinggal run saja. Ini mesti bersabar sesuai dengan kemampuan memori komputer. Ya, kita tinggal mengklik saja tombol run ini di atas, baru kita tunggu hasilnya. Ya, ini hasilnya. Ya, kalau Simulink Bapak jalan seperti ini, ya, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat sebuah rancangan sistem sesuai dengan yang kita inginkan. Kita sudah menampilkan output utama dari sistem yang kita buat. Inilah model output dari sebuah sistem spring mass damper. Ya, yang belum kita berikan nilai ya, belum masuk 2 kilogramnya, belum masuk 2 newtonnya, belum masuk 8 Newton meternya, dan kita belum memasukkan fungsi paksanya. Ya, kita baru memasukkan fungsi natural saja yang disebut dengan step function. Tanggapan outputnya seperti ini. Tanggapan outputnya seperti ini. Setelah itu, kita bolehlah untuk melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu kembali saya akan memindahkan sharing. Kembali ke sini, kita akan memberikan parameter masukan. Sebelum memberikan parameter masukan, ini sebagai strategi saja untuk mengakali bahasa kasar mengakali, untuk mentaktisi bahasa kerennya, supaya sistem jalan dengan lebih cepat ketimbang yang tadi, maka kita lakukan sedikit modifikasi pada pemodelan kita atau pada Simulink kita. Caranya adalah Bapak masuk pada menu modeling, ada di halaman 22 di slide kita. Kemudian Bapak masuk pada model, diklik kanan yang tanda roda giginya, settingannya. Lalu kita ubah sedikit saja pada step size-nya. Ini step size-nya di solver details. Kita ganti auto ini auto memakan, dalam tanda petik memakan ya, membutuhkan sangat banyak memori. Ya, karena dia akan merun sesuai dengan kondisi sistem yang sebenarnya. Supaya dibatasi, maka kita berikan saja step maksimum sampai dengan 0,01 detik. Kita masukkan 0.001. Kita berikan saja nilai 0,01 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3. Itu durasi waktu yang kita butuhkan. Durasi waktu inilah yang dulu-dulu kita sebut dengan istilah fungsi waktu. Jadi kita akan mensimulasikan sistem kita dalam durasi hanya 0,01 kali 10 pangkat minus 3 second. Ya, kalau komputernya powerful, boleh jalankan 1 jam. Pergi istirahat dulu, baru selesai hasil. Setelah itu, setelah selesai, kita bolehlah untuk memilih, mengokekan. Ya,
Kita klik apply and then klik OK. Maka sistem kita akan lebih cepat semestinya. Bolehlah kita coba. Ya, ini kita coba run lagi sekali lagi. Ya, ini lebih cepat dari tadi. Ya, kalau tadi agak lama menunggunya. Mungkin di sana juga lambat karena butuh lagi delay time sekian puluh detik untuk sampai ke Bapak Ibu mengingat jaringan ya. Intinya di tempat saya jauh lebih cepat hasil simulasinya ketimbang yang tadi. Oh ya, nggak kelihatan juga ya. Tadi tidak di-share ini. Ya, saya share lah. Merepotkan juga ini Zoom. Ini tadi yang saya maksudkan, saya coba running ulang. Ya ini lebih cepat lah untuk menghasilkan waktu. Dibandingkan dengan tadi, cukup beberapa detik kita menunggu untuk menghasilkan output. Nah, ini cara men-setting sistem kita untuk mempercepat proses eksekusi dalam rangka mengamati tanggapan output dari sistem. Baiklah, kita akan masuk bagaimana cara untuk memasukkan parameter-parameter yang tadi. Ya, untuk memasukkan parameter yang tadi, kita masuk ke halaman 25, Bapak Ibu, halaman 25 di slide kita. Ya, caranya adalah kita akan masuk pada masing-masing gain. Ya, pada masing-masing gain. Yang pertama kali adalah kita masukkan nilai pada massa. Di sini tadi massa ya, ini 1/m. Caranya adalah tinggal double klik saja. Kelihatan kayak ini? Kelihatan. Baru Bapak tulis 1/2. 1/2. Satunya apa? Rumusnya begitu. 1/2 dari M. 2 kilogram. Ya, 2M. 2M, 2-nya itu dari M, dari kilogram. Di apply, baru di OK. Nah, sekarang perhatikan gain-nya ini berubah menjadi 1/2. Langkah yang sama untuk C. Ya, C, kita double klik saja. Kita double klik saja. Nilainya tadi C adalah 2 ya. Kita kasih masuk juga 2. 2 Newton second per meter. Apply. Oke. Perhatikan gain kita berubah menjadi 2. Dan yang terakhir adalah konstanta pegas. Nilainya 8 Newton meter. 8 Newton meter. Kita ganti 1 menjadi 8. Dan kita apply. And then OK. Nah, sekarang kita sudah memasukkan parameter-parameter yang ada. Sekarang kita akan mengamati bagaimana sebenarnya tanggapan sistem dari sebuah sistem spring mass damper. Ya, spring mass damper ya. Kita coba lihat, kita masuk di scope. Ya, dan kita coba saya harus share lagi. Sini di scope. Kelihatankah scope-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, coba kita run. Ya, Bapak Ibu, inilah output dari sistem spring mass damper. Apa artinya? Kalau sebuah pegas kita tarik, maka pertama dia akan berayun sebesar ini. Pelan-pelan dia akan konstan. Kondisi perubahan dari keadaan berubah, berayun, menjadi keadaan stabil disebut dengan keadaan transien. Sehingga di sini ada 2 keadaan transien. Yang pertama, keadaan setimbang pada saat nilai 0 detik sampai dengan 1 detik, karena pegasnya belum ditarik. Ketika diberikan step function sebagai input paksa, sekian nilainya, tergantung nilai step function-nya, sesuai dengan yang ada pada blok function, step function, kita tidak tahu berapa nilainya, dia namanya nilai natural saja, maka dia akan perlahan-lahan akan berayun sampai dengan 0,8, kemudian dia akan turun, berayun sampai dengan mendapatkan nilai seimbang di titik keseimbangannya, di dalam hal ini 0,06. Prinsip ini yang terjadi pada kendaraan kita. Kalau misalkan kita naik motor, kita jalan pada jalan yang tidak rata, maka spring mass itu akan berayun, kemudian dia akan diam pada waktu tertentu. Ya, inilah tanggapan output dari yang disebutkan dengan spring mass damper. Pertanyaannya adalah bagaimana model matematikanya? Itu dulu yang kita buat dalam bentuk transfer function, ya, dengan menggunakan Laplace. Ya, S
QR tambah dengan S ditambah dengan K. Nah, itu yang kita buat kemarin di fungsi transfer function. Ternyata dalam model grafik seperti ini, dalam model matematika kita sudah bahas di waktu-waktu yang lalu. Outputnya seperti inilah, spring mass damper untuk parameter data, massa 2 kg, kemudian konstanta redaman sama dengan 2 Newton, kemudian koefisien pegas 8. Saya belum masukkan fungsi sinusnya, tapi hanya menggunakan fungsi step sebagai natural function, akan menghasilkan tanggapan seperti ini. Ya. Bagaimana pekerjaannya orang mekanik dalam teknologi spring mass damper? Dia berupaya bagaimana caranya untuk mencop. Mencop itu memotong, supaya ayunan ini disebut dengan overdamper semakin kecil. Ya, semakin kecil ayunan di saat terjadi transient ini, maka sistemnya semakin bagus. Makanya kalau Bapak Ibu naik motor atau naik kendaraan yang pada saat ada jalan tidak rata, tidak terasa ayunan mobilnya itu, maka itu memiliki sistem spring mass damper yang paling bagus. Artinya apa? Nilai puncaknya ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi. Cara untuk mengatasi lonjakan yang tinggi ini nanti ada kuliahnya, tapi mungkin tidak dibahas di kelas ini, disebut dengan PID controller. Kita akan memberikan alat kontrol namanya proportional ataukah integral ataukah differential controller untuk mencop atau untuk memotong puncak ini sehingga tidak terjadi lonjakan yang tinggi dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan kondisi stabil. Ya, disebut dengan kondisi transient. This is the first transient condition and the last one is the second condition. From 8 to 9, from 8 to 10. Dari 8 sampai dengan 10 itu adalah kondisi transient yang kedua, dan 0 sampai dengan 1 detik, bukan detik ya, 0,0 sampai dengan 0,1 kali 10 pangkat minus 2 tadi yang kita setting, itu adalah kondisi awal. Gampangnya, 0 sampai dengan 1 sebelum ditarik pegasnya, sementara 8 sampai dengan 10 setelah pegasnya kembali stabil. Nah, kondisi yang tengah inilah disebut dengan kondisi peralihan, dalam bahasa elektrikal disebut dengan transient condition, kondisi peralihan. Begitulah model tanggapannya dari sistem kita. Jadi para ahli kontrol mengamati apapun yang dia buat dengan menggunakan Simulink ini. Biasanya kalau orang membuat dengan robot juga dianalisis dengan cara yang sama, tapi tentunya pemodelannya rumit karena banyak faktor konstanta yang lain. Secara umumnya seperti itu. Baiklah. Boleh kita lanjut atau sudah cukup sampai di sini? Lanjut, Pak. Baiklah. Saya lanjut dulu karena nanti minggu depan mungkin agak panjang penjelasannya supaya tidak terlalu panjang nanti kuliah minggu depannya. Saya juga tidak akan panjang lah karena sudah tahu cara menggunakan Simulink-nya. Bagaimana kalau kita tidak sama sekali menggunakan step function, tapi kita pure menggunakan gaya Newton. Nah, ini menjadi menarik ini. Berarti input ini kita hilangkan. Dan kita ganti dengan gaya Newton sebenarnya. Nah, kalau begitu kita butuh satu parameter baru yang disebut dengan konstanta. Ya, konstanta ya. Kita masuk di library again. Ya. Library, kita cari konstanta. Where is konstanta? This is constant. Konstanta. Oke. Bahasan sekarang kita akan masuk ke tanggapan alami, Pak ya. Kalau Bapak masuk di slide ada di halaman 26, tanggapan alami atau natural response. Kita akan memberikan tanggapan input dalam bentuk gaya Newton. Tadi kan menggunakan step function ya atau fungsi tangga yang merupakan bawaannya MATLAB. Ya, masalah kita tidak tahu apa isinya itu step function, apa dalamnya, bagaimana karakternya. Dia bukan 2 sin 2T. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas ini 2 sin 2T. Bagaimana cara memasukkan inputannya seperti itu. Ya, inilah pengganti F. T ya sebagai masukan, sebagai inputan. Dan X tadi sebagai posisi yang tampil di layar yang sudah saya tunjukkan. Kemudian kita coba definisikan apa itu input natural. Ya, input natural adalah ketika, ini penjelasannya, ketika gaya yang kita berikan tidak ada, berarti 0. Ya, gayanya tidak ada. Kita tidak berikan gaya sama sekali. Kita akan melihat bagaimana sifat alaminya sistem spring mass damper. Nah, ini kita berikan gaya sama dengan not apply.
and then okay. After this, we try to simulate. Kita coba untuk mensimulasikan dengan cara kembali mengklik scope. Kembali saya mesti pindah ke sharing yang lain. This one, of course. Kelihatan Pak ya scope-nya? Sudah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Alhamdulillah. Ya, saya coba jalankan. Ini dia. Nah, tanggapannya begini Pak. Sesuai dengan sifat alam dari pegas. Ketika pegasnya tidak diapa-apain, ya tidak goyang. Pastinya begitu. Ketika subbreaker motor kita tidak dinaikin, nggak dijalanin, ya pasti dia juga tidak bergoyang. Justru aneh kalau ada subbreaker motor goyang sendiri. Tidak ada yang kasih goyang-goyang. Nah, natural response-nya seperti ini. Dia tidak memberikan sama sekali tanggapan apa-apa. Sehingga dikatakan jika gaya sama dengan 0, maka posisi sama dengan 0. Terbukti dengan output yang terjadi. Jika kita hendak ke kantor, tapi kita tidak bergerak dari kantor ke tempat yang lain, misalkan dari rumah ke kantor, kita mau dari rumah ke kantor, tapi kita tidak bergerak dari rumah menuju kantor, maka posisi kita adalah di tempat asal, di rumah. Logikanya sama dengan yang ini. Sistem spring mass damper, jika tidak diberikan nilai awal, maka tidak ada tanggapannya. Dia akan menghasilkan zero respon. Dia hanya garis lurus pada posisi 0. Saya kira logis, tidak perlu dipikir panjang kalau yang begituan. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui sifat alami dari sebuah sistem? Ini yang penting. Kalau di kuliah kami di electrical engineering itu disebut dengan bagaimana cara melihat kondisi linearnya sistem. Ya, melinearkan sistem. Caranya adalah kita harus memberikan initial condition atau nilai awal, bisa Bapak buka pada slide 27, pada integrator. Pada integrator. Kita punya dua integrator. Integrator yang pertama adalah integrator untuk turunan pertama. Ya, saya pindahkan dulu. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ngomong. Where is the sharing? Oke. Ya, saya ulangi, bagaimana caranya melihat sifat aslinya, sifat alamiahnya dari spring mass damper tanpa memberikan input dari luar, makanya disebut dengan natural response, keadaan awalnya, keadaan dirinya sendiri. Maka turunan pertama ini kita berikan satu nilai awal. Ya, kita berikan nilai awal. Double klik saja, initial condition-nya kita berikan nilai 1. Dan kita apply, and then okay. Bagaimana sih hasilnya? Setelah kita berikan nilai awal, initial condition 1, nah, tinggal kita jalankan lagi simulasinya. Tentunya saya mesti men-share lagi di sini, and then share. Oke, kita coba running simulasinya. Iya, begini ternyata tanggapannya. Dia akan bergerak dari 1 ke bawah. Apa artinya ke bawah? Dia hanya memiliki nilai awal yang sangat singkat saja, 1 menuju ke 0. Apa tadi 0? 0 tadi adalah nilai awalnya, sifat awalnya tadi adalah 0. Dia tidak memberikan tanggapan apa-apa jika tidak ada gaya dari luar. Tapi kalau diberikan nilai awal sama dengan 1, maka dia akan turun, mengalami kondisi transient, berayun seperti itu, kemudian stabil kembali pada nilai 0. Kenapa 0? Karena tidak ada gaya luarnya. Nah, inilah bentuk alamiahnya. Jika integratornya atau jika turunan pertamanya diberikan nilai awal sama dengan 1. Ingat kembali kemarin transformasi Laplace. Transformasi Laplace untuk turunan pertama adalah Sx plus initial condition. Inilah yang saya kasih nilai. Initial condition ini yang saya kasih nilai 1. Nah, maka dia akan mendapatkan nilai seperti ini. Boleh Bapak coba yang lain, 2, 3, dan seterusnya. Boleh Bapak coba setelah Bapak buat sendiri nanti simulasinya. Bagaimana cara untuk menghindari ini? Untuk mengkompensasi ini, maka turunan keduanya kita juga berikan nilai awal. Coba kita lakukan saja. Kita pindah ke sinilah. Nah, sekarang kita ganti ini turunan keduanya di sini.
Kita berikan nilai awal, for example, kita kasih 2 untuk mengkompensasi yang satu tadi. Kita berikan sini nilai 2. Ada di halaman 28, Bapak Ibu, di slide kita. Apply and OK. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi Simulink kita. Ya, mesti di-share lagi dan lagi. Nah, sekarang modelnya seperti ini. Kalau saya run simulasinya, maka dia terkompensasi ya. Dia terkompensasi. Dia tidak langsung turun dari 1 ke 0, tapi dia ada sedikit pertambahan nilai ke atas. Disebut dengan kompensator under dampener. Ya, bahasa kerennya begitu, kompensator under dampener. Ya, ini adalah variabel kompensator, makanya disebut dengan peredam. Kalau tadinya langsung turun semua ke bawah, maka ketika diredam oleh C tadi itu, oleh C-nya, konstanta redamannya, maka dia memiliki gaya balik yang nilainya sedikit saja, dari 1 sampai dengan 1,2, untuk melawan gaya pegas tadi yang nilainya 1 ke bawah, tidak memiliki gaya lawan. Intinya peredam itu hanya dari sini, 1 sampai dengan nilai 2. Kalau Bapak mau tengok dengan jelas, ada pada halaman 29 di slide persentase kita. Di situ saya bandingkan antara pemberian initial condition sama dengan 1 pada integrator turunan pertama dan 2 pada integrator turunan kedua. Dia mengkompensasi nilai 1 menjadi minus 1,2. Artinya menambah ke atas. Disebut dengan konstanta redaman. Kalau nanti ditanyakan, tapi tidak ada di sini, berapakah nilai konstanta redamannya, dia akan mendapatkan nilai 1,2 minus 1, berarti 0,2 konstanta redamannya yang berhasil dia redam. Semakin bagus konstanta redaman, maka semakin stabil sistem yang kita buat. Kembali seperti tadi, karena natural response-nya tidak ada, maka dia kembali mengalami kondisi stabil pada nilai 0. Artinya gaya luarnya sama dengan 0. Sepertinya malam ini saya cukup menyampaikan seperti itu saja, Bapak Ibu, untuk lecture kita hari ini. Bagaimana memodelkan sebuah sistem mass damper. Intinya sudah bisa kita amati bagaimana tanggapan output dari sistem itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang bekerja di kesehatan sering juga ngelihat yang begini nih, ya, ketika kita memonitoring denyut jantung. Ya, kalau dia lurus itu biasanya is dead. Dia tewas atau mati. Ya, kalau kita di listrik itu dia tidak is dead, dia tidak mati, tapi dia adalah stabil. Ya, dia stabil. Mati juga stabil sebenarnya, transien juga sih mati itu, dari keadaan hidup ke mati kan peralihan juga dari satu bentuk kehidupan ke kehidupan yang lain. Nah, transien juga sih dalam bahasa listriknya. Stabil juga barangkali tergantung, sudahlah tergantung agama saja. Baik, harapannya setelah ini coba-coba di rumah kita bikin juga desain model ini, karena nanti tugas akhir tak ya begini. Kita akan mencoba-coba untuk memberikan proyek akhir, itu pun kalau mau ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan enggak deh, saya mau final saja, terserah pesanan dari konsumen. Ya, nanti insya Allah saya berupaya kita akan memiliki proyek akhir. Apakah motor nanti yang akan kita buatkan simulasi dan kita lihat tanggapannya dan dijelaskan, atau yang lainnya. Intinya malam ini saya sudah berupaya semaksimal dan sekemampuan saya sahaja untuk memperlihatkan bagaimana sih cara untuk mendesain modeling sistem pada spring mass damper dalam rangka mengamati output atau tanggapan output dari sistem tersebut. Kesimpulannya, hari ini X-nya sama dengan 0, dan tanggapannya seperti tadi yang ada pada scope. Ya, dia akan stabil kembali pada 0, tapi dia memiliki nilai natural sesuai dengan fungsi integrator yang kita berikan. Dan nilai naturalnya itu tergantung dari konstanta, yang tergantung dari koefisien atau nilai awal, initial condition, yang kita berikan pada 2 integrator. Integrator untuk turunan pertama dan integrator pada turunan yang kedua. Mohon maaf bahasanya pure electrical, itu hanya itu yang saya paham saja. Saya belum bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang umum, sebagaimana profesor saya melakukan itu.
Kalau Prof saya mengajar enak sekali karena dia ngomongnya dalam bahasa yang sangat gampang, bahasa sehari-hari, mungkin karena kapasitas beliau luar biasa. Saya juga baru belajar. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini half to 10, setengah 10. Adakah yang mau ditanyakan?